Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emma Dahlan Sedatu, NPM 200826238. Di sini saya akan menjelaskan tentang fisiologi kardiovaskular, di mana pertama saya akan menjelaskan sistem kardiovaskular terlebih dahulu. Ini berfungsi untuk mengangkut darah ke seluruh tubuh, membawa nutrisi, limbah, metabolisme, hormon, dan zat lainnya, di mana ini memastikan bahwa setiap bagian tubuh menerima nutrisi yang dibutuhkan dan dapat mengeluarkan melalui darah. Jadi, organ-organ utama dalam sistem ini adalah jantung. Dia bertindak sebagai pompa dan pembuluh darah yang berfungsi sebagai saluran transportasi. Lalu, di sini saya akan menjelaskan tentang jantung, yang dimana atrium dan dua ventrikel yang dipisahkan oleh septum atau yang disebut dengan skat. Jadi, dua atrium yang dipisahkan oleh septum itu, dia terdiri dari intraventrikular dan septum atrioventrikular. Seperti ada yang digambar, teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi, dia terdapat dua katup penting, yaitu yang dinamakan dengan katup trikuspid ini dengan bikuspid. Jadi, ventrikel kanan maupun kiri, dia memiliki ukuran yang sama. Begitu juga dengan atrium kanan dan kiri. Jadi, jantung itu dia memiliki beberapa lapisan, termasuk endokardium, miokardium, dan perikardium. Yang dimana perikardium sendiri itu terdiri dari perikardium visceral dan perikardium parietal. Jadi, secara fisiologis, dia mengalir dari sisi kanan ke sisi kiri dengan arah yang teratur. Jadi proses ini didukung oleh katup-katup jantung yang menghalangi aliran balik darah. Jadi darah yang akan kaya CO2 dari seluruh tubuh tadi mengalir ke atrium kanan, itu dia melalui vena cava superior dan inferior. Jadi dari sana, darah itu mengalir melalui katup trikuspid itu menuju ventrikel kanan. Selanjutnya, darah itu dipompa dari ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk mengalami proses yang namanya oksigenasi. Jadi, setelah tadi darah sudah teroksigenasi, ia kembali ke jantung melalui vena pulmonalis ke atrium kiri. Jadi, darah yang akan kaya O2 ini kemudian mengalir ke ventrikel kiri melalui bikuspid, atau bisa dibilang dengan mitral yang dikeluarkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Lalu jantung juga memiliki konduksi yang berfungsi sebagai sistem elektrofisiologis. Sistem ini terdiri dari nodus sinoatrial atau SA node yang terletak di atrium kanan bagian atas dekat muara vena cava nodus atau dinamakan dengan AV node yang terletak di septum interventrikular. Lalu di sini ada yang dinamakan dengan stroke volume. Yang ini stroke volume, di mana setiap kali jantung berkontraksi itu darah dipompa keluar dari kedua ventrikel, yaitu yang dinamakan ventrikel kanan dan kiri. Jadi volume darah yang dipompa keluar dari setiap ventrikel dalam satu kontraksi itu disebut dengan yang dinamakan stroke volume. Jadi pada keadaan kita istirahat, stroke volume itu dia volumenya itu sekitar 80 mili. Terus cardiac output atau curah jantung adalah total volumenya yang dipompa oleh jantung dalam 1 menit untuk menghitung cardiac output. Jadi stroke volume ini dia dikalikan dengan frekuensi jantung per menit pada keadaan istirahat, cardiac output mencapai 5,5 per menit. Lalu ada yang dinamakan dengan kontraksi jantung, di mana ini impuls berasal dari pusat pengaturan di otak dan sumsum tulang belakang, dan dia disalurkan melalui saraf simpatis dan parasimpatis. Lalu hipotalamus posterior ini mengirimkan impuls ke pusat eksitasi medula oblongata, yang kemudian nanti dia mengarahkan ke impuls saraf simpatis. Jadi di sisi lain, hipotalamus di bagian medial, dia mengirimkan impuls ke pusat inhibisi di medula oblongata yang meneruskan impuls ke saraf simpatis. Mungkin itu saja. Ini mind map yang saya buat.
Dan ini daftar pustakanya sudah saya terterakan. Jika saya ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.